Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 442, Aku Kaisar Industri Hiburan. Sebaliknya, Russell juga dipenuhi kebencian terhadap Jordan. Karena Jordan tidak menikahi Victoria, mengapa dia merebutnya? Jika bukan karena Jordan, Russell pasti sudah mendapatkan Victoria yang asli dan bukan yang palsu. Jordan mendengus dingin dan berkata, aku tidak punya hak untuk menyebut Victoria. Hah, haruskah aku membawa Norman Clarke ke sini untuk menemuimu? Saudara Norman. Begitu mendengar nama ayah Victoria, Russell berkeringat dan menjadi sangat gugup dan malu. Sejak mengetahui Norman masih hidup, Russell terus bermimpi buruk dan selalu bermimpi Norman mendatanginya. Dalam mimpinya, lelaki itu mencekiknya dan berteriak, aku telah menyerahkan putriku padamu dan kau malah tidur dengannya. Aku ingin mencekikmu, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Dia sering terbangun tengah malam dengan muka dipenuhi keringat dingin. Victoria palsu yang pernah tidur dengan Russell juga akan terbangun karena terkejut dan bertanya kepadanya apa yang salah dengan penuh kekhawatiran. Namun, setiap kali Russell melihat wajah Victoria, ia akan mendorongnya menjauh atau mengambil inisiatif untuk meninggalkan kamar, tidak berani tidur dengannya lagi. Wanita yang telah menjalani operasi plastik masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Jordan tahu bahwa Russell takut pada Norman, jadi dia berkata, Russell, semua yang kamu miliki saat ini adalah berkat bantuan Norman di awal. Sekarang kamu telah menjadi miliarder dan orang terkaya di Houston, Norman Clarke mungkin akan senang melihat bahwa kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Pencapaian hari ini, apakah Anda setuju? Russell menelan ludahnya tanpa henti. Kau tahu di mana Norman? Jordan berkata, dia sudah tinggal di rumahku selama 10 tahun terakhir, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Padahal, Jordan sama sekali tidak tahu di mana Norman berada karena itu adalah rahasia keluarganya. Namun, Russell jelas tidak tahu tentang masalah rahasia keluarga Stelle tersebut. Ia mengira bahwa karena Norman tinggal di rumah keluarga Stelle, Jordan pasti bisa menghubunginya. Russell tidak berani menemui Norman dan akhirnya dia menyerah. Jordan Stelle, katakan apa yang kau inginkan dariku. Aku akan mematuhi perintahmu. Dengan mendengus dingin, Jordan menunjuk penipu Victoria. Putuskan kontraknya segera dan buat dia mundur dari kompetisi ini. Dia juga tidak diizinkan memasuki industri hiburan di masa mendatang. Aku tidak bisa membiarkan wanita rendahan dan norak seperti itu mencoreng reputasi Victoria. Russell menatap penipu Victoria dan berkata, kontrakmu telah berakhir. Jangan hubungi aku lagi. Ayah, tolong jangan lakukan itu. Aku anak baptismu, bagaimana mungkin ayah meninggalkanku? Wanita itu mencengkeram lengan Russell sambil memohon sambil menangis. Russell menepis tangannya dan membentak dengan jengkel, panggil aku Tuan Miller. Aku bukan ayah baptismu. Setelah itu, Russell menghampiri Dave, direktur utama acara varietas tersebut. Ia berkata, Dave, maaf, Victoria ingin mengundurkan diri dari kompetisi, tolong hapus semua rekamannya di episode pertama. Dalam beberapa saat, Dave berada dalam posisi yang sulit. Russell berkata, jangan khawatir, saya akan membayarmu 10 kali lipat jumlah kompensasi atas pelanggaran kontrak. Mendengar Russell bersedia membayar 10 kali lipat jumlah kompensasi atas pelanggaran kontrak, Dave akhirnya tersenyum. Setelah melakukan itu, Russell siap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, ia diam-diam bertanya kepada Jordan, apa yang akan kamu lakukan jika kamu bertemu dengan Victoria yang sebenarnya hari ini? Apakah kamu akan menceraikan Lauren? Pertanyaan itu membuat Jordan terdiam beberapa detik. Sejujurnya, dia tidak menjawab pertanyaan itu karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, jika dia benar-benar bertemu Victoria, apakah Jordan akan memilih untuk tinggal bersamanya atau terus tinggal bersama Lauren? Wah, Tuan Stelle luar biasa. Bahkan orang terkaya di Houston pun akan mendengarkannya. Tuan Stelle, saya ingin bergabung dengan perusahaan Anda. Maukah Anda mempromosikan saya dan membantu saya menjadi terkenal? Saya juga ingin memiliki perusahaan Tuan Stelle. Apa nama perusahaan Tuan Stelle? Pada saat ini, sekelompok gadis yang berpartisipasi dalam kompetisi itu dengan panik mulai bersikap ramah kepada Jordan setelah melihat betapa mendominasinya dia bahkan ketika dia menghadapi Russell. Mereka tahu bahwa dia bukan sekadar pewaris generasi kedua yang kaya raya. Setelah tersadar kembali, Jordan berkata kepada hadirin, nama perusahaan saya adalah J Films, yang dinamai sesuai inisial saya. Nama saya Jordan. Total nilai pasar J Films saat ini telah melampaui $100 miliar dan merupakan perusahaan hiburan terbesar di dunia. Tentu saja, Jordan hanya membual karena J Films sama sekali tidak ada. Namun, sekelompok gadis kecil yang tidak tahu apapun tentang bisnis ini mempercayainya. Ya Tuhan, 100 miliar. Berapa banyak angka nol itu? Aku hampir gila. Saya hanya butuh $1,5 juta untuk dipromosikan menjadi bintang papan atas.
1,5 juta itu uang receh buat Tuan Stelle. Ah, aku ingin menikahinya. Aku ingin tidur dengan Tuan Stelle. Sambil menatap gadis-gadis yang tergila-gila pada lelaki dan tergila-gila padanya, Jordan terus membanggakan dirinya. Saya kaisar industri hiburan. Siapapun yang ingin saya promosikan akan menjadi terkenal dan siapapun yang saya inginkan mati, akan mati. Anda berasal dari 58 agensi berbeda di negara ini dan hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa kelangsungan hidup 58 perusahaan ini semuanya berada di bawah kendali saya. Kerumunan menjadi gempar, dan mereka bertanya-tanya apakah perusahaan mereka juga merupakan anak perusahaan J Films dan di bawah kendali Jordan. Kebetulan dalam 3 hari lagi, akan ada peringatan 20 tahun berdirinya J Films. Saya berencana untuk mengadakan perayaan ulang tahun ke-20 J Films di Houston International Convention and Exhibition Center. Ketika saatnya tiba, semua selebriti seperti Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, sutradara Smith, sutradara Cameron, dan banyak nama besar industri lainnya akan hadir di sini. Pada tahap ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar. Jordan berkata, kalian semua, telepon bos kalian sekarang juga dan suruh mereka datang ke perayaan itu dalam 3 hari. Bergabunglah dengan saya sebagai anak perusahaan J Films. Saya jamin mereka akan mendapatkan jalan yang mulus di masa mendatang. Sebaliknya, saya akan membuat mereka yang tidak ingin bergabung, lenyap dari industri hiburan. Semua orang terkejut karena Jordan tampaknya akan menyatukan industri hiburan. Tak seorang pun berani meragukan bahwa Jordan sedang membanggakan dirinya. Mereka segera mengangkat telepon untuk menghubungi atasan mereka. Sore harinya, Jordan kembali ke hotel tempat ia menginap. Karena mereka menawarkan layanan pijat ala Thailand, ia memutuskan untuk pergi ke sana untuk bersantai. Pijat tidak dilakukan di kamar hotel tetapi di ruang spa tertentu. Karena dekorasi ruangannya ditata dengan gaya khas Thailand, terdapat patung Buddha, lampu redup, wewangian aromatik, dan kerajinan tangan di dalam ruangan. Jauh lebih mudah untuk bersantai di lingkungan seperti itu. Setelah masuk, seorang wanita cantik datang untuk membasuh kakinya. Jordan berbaring telentang dan menunggu seseorang memijatnya. Akan tetapi, tepat pada saat itu, auranya sepertinya tidak benar. Jordan tidak dapat melihat sisa ruangan karena ia sedang berbaring telentang dan ruangan itu redup. Namun, Jordan merasa bahwa orang yang memijatnya telah digantikan oleh orang lain. Jordan langsung bangkit dan menjepit seorang tukang pijat wanita yang hendak mendekatinya ke tanah. Sayang. Di tengah kegelapan itu, Jordan memandang ke arah wanita yang tengah dijatuhkannya dan yang terlihat hanyalah wajah yang dikenalnya. Victoria Clarke.